Karena Nabi pernah dilatih oleh Allah Nabi Adam pernah dilatih oleh Allah untuk diturunkan kepada anak cucunya. Latihannya langsung di surga. Surga yang sifatnya khusus. Bahkan dengan ini semua ditampilkan pada malaikat. Quran surah kedua ayat 33. Ditampilkan kehebatan tentang Adam. Lalu disimpan di dalam surga. Quran surah kedua ayat 35. Dididik di dalam surga. Ini loh gambaran-gambaran kenikmatannya. Tempat kamu ini di sini. Tempat kamu di sini. Cuman karena kamu punya tugas fil ardi. Saya ciptakan kamu buat di bumi. Tapi tujuan akhir kamu ke sini. Lihat cara berpikirnya. Masih ingat tadi saat pertama kali Adam diciptakan tugasnya di mana? Inni ja'ilun fil ardi. Jadi Adam itu ditugaskan untuk ke ardun. Ardun al-ardu, tempat yang dipijak. Turunnya ke bumi. Bumi. Tuh. Turunnya di sini. Jadi tugasnya di sini. Baik, sebelum ke sini diberikan pendidikan. Diberikan bimbingan di surga, jannah. Jannahnya pakai alif lam. Setiap yang menggunakan alif lam disebut ma'rifah. Setiap ma'rifah namanya khusus, bukan sesuatu yang umum. Berarti surga ini surga khusus. Bukan surga yang akan kita masuki nanti. Surga khusus yang disiapkan untuk tempat Adam sementara mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat kita masuk ke surga kita nanti, walaupun bentuknya tunggal, bentuknya jamak, surga Adam bentuknya tunggal, mufrad, singular, pakai alif lam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Bentuknya tunggal, ada alif lamnya khusus untuk Adam. Persiapan. Tapi kita tidak. Alif lamnya dibuang. Bentuk tunggal, bentuk jamak tanpa alif lam. Surga pertama di Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin. Alif lam hilang. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Alif lam hilang. Karena surga yang akan kita tinggali nanti mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar kisahnya, dan dilamunkan pun tidak akan seperti itu. Jangan lamunkan karena akan beda. Gak pernah kelihatan. Kalau surganya Adam pernah kelihatan. Baik. Yang kedua, di surga kita gak ada ibadah lagi. Gak ada perintah, gak ada larangan. Semua kenikmatan. Jadi gak usah Anda masuk surga masih pengen sholat. Terlampau soleh Anda. Di surga gak ada sholat lagi. Di surga yang disebut haram di dunia jadi kenikmatan di akhirat. Ada kenikmatan banyak di surga. Tahan, di akhirat lebih hebat. Nah, surganya Adam masih ada ujian. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jadi ini bukan yang nanti kita akan masuki, karena di surga ini masih ada ujian. Jangan lakukan, kerjakan ini. Itu masih perintah, masih ada ibadah, sedangkan di surga kita nggak ada ibadah. Nah, Adam tuh dididik sebagai permulaan sebelum turun ke bumi jadi khalifah. Kamu akan ibadah, ibadah itu ada perintah, ada larangan. Kemudian diberikanlah kemudian gambaran-gambaran. Ini perintahnya diuji dulu, ini larangannya, jangan dekati. Didik di situ, disiapkan. Di mana tempat surga? Di langit, fis sama, di langit. Sedangkan tugas Adam di bumi. Ya, makanya ketika itu kemudian Adam diturunkan ke bumi, setelah mendapatkan pendidikan, di antara pendidikannya adalah bagaimana saat kembali jika mengalami kesalahan. Kembali dari sesuatu yang salah disebut dengan taubat. Adam itu tadi nabi, nabi itu sifatnya maksum. Maksum itu dijaga dari salah. Kenapa Adam diperkenankan salah? Bukan untuk Adamnya, tapi untuk anak cucu Adam yang bukan nabi, yang mungkin saja salah, diberikan jalan bagaimana caranya bertobat. Makanya setelah Adam diturunkan ke bumi, kalimat pertama yang diberikan kalimat taubat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamun rabbi kalimatin fataba alaihi. Taubat, taubat. Taubat itu bagi Adam untuk ditunjukkan kepada anak cucunya yang bukan nabi. Bagaimana kalau antum salah, antum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah dari semua pendidikan ini diturunkanlah kemudian ke bumi dengan satu pesan. Kalian ini makhluk surga. Adam makhluk surga. Kita ini keturunan Nabi Adam. Kita anak cucunya Nabi Adam. Maka kita pun mesti ikut kakek moyang kita ke surga. Tempat kita di surga, bukan di sini. Ini sementara. Ini cuma singgah untuk menyempurnakan tugas kita yang tadi. Karena kita akan kembali ke surga. Tapi persoalannya, surga mana yang akan kita tempati? Dan persoalan kedua, jika antum tak membawa bekal ke surga, bagaimana mungkin bisa memasukinya? Anda nggak punya bekal dunia saja, sulit menjalani. Apalagi nggak punya bekal di surga. Maka dari itu kita buat peta akhiratnya. Setelah itu kita turunkan ke bawah, itu yang jadi amalan. Saya bikin petanya sekarang, saya turunkan sejenak, saya batasi sampai 8:30 dulu pada malam hari ini. Setelah itu nanti kalau belum selesai, kita akan teruskan dalam sesi yang berikutnya. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Kalau mau sampai jam 11 silahkan aja, saya pulang. Lihat sini. Ya. Hari ini saya berjuang semaksimal mungkin ya. Ya. Saya berjuang menulis, saya berjuang menghapus. Pengen ke surga ngapus aja susah ya, luar biasa.
Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang yang dekat dengan papan tulis. Lihat sini. Kita makhluk tadi tempatnya di mana? Ingat, tempat kembali kita yang abadi di mana? Surga. Ke surga harus bawa apa? Bekal. Surga tempatnya di mana? Langit. Baik. Surga itu awal kehidupan atau akhir kehidupan? Akhir kehidupan kita. Awal kehidupan kita itu di sini, turun ke bumi. Jadi kalau yang tadi surganya Adam itu persiapan, awal misi kita dimulai di sini, bawah. Ini awal misi nih. Akhirnya adalah ke surga. Itu capaian akhir kita. Sesuatu yang paling akhir, kalau ditambahkan dengan sifat, tambah tak di ujungnya. Maka disebut dengan akhirat. Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Di akhirat nanti lebih baik daripada dunia. Maka saat kita kembali ke akhirat, disitulah Allah tawarkan surga tempat kita kembali. Itu tempat kita yang hakiki. Tapi kita perlu bekal untuk ke sana. Apa bekalnya? Khalifah dan ibadah. Kalau antum nggak bawa bekal itu, nggak akan bisa mudik antum ke akhirat mendapatkan surga antum. Saya ambil logika sebentar dulu ya. Kita pakai logika sederhana dulu. Kan tiap tahun ada mudik ya di Indonesia. Ya, kemarin ada mudik? Ada. Saya tanya pada antum, mungkin nggak orang mudik tapi nggak bawa bekal? Malu dia pulang. Silakan cek. Yang bahagia mudik itu yang sudah cari bekal untuk persiapan mudik tahun depan. Dia kumpulin nabung, bahkan nabungnya sambil nyicil motor, tuh kan? Dapat motornya, begitu mau tiba, masya Allah dia pasang tuh. Motornya cimang bebek, cuman bekalnya singa. Tuh, pulang. Motor bebek. Kumpulin semua, angkut, tuh kan, didesain bagus, belakangnya pelepah pisang, satuin begini, ambil, berangkat, tulisin dari belakang, sayang aku pulang, wow, di jalan. Udah gitu dia telepon lagi, kabarin yang di kampung, Ma, insya Allah tahun ini pulang, Masya Allah, ibunya siap-siap, kemudian bersihkan rumah, dihiasi, dicat bagus-bagus, kue-kue dikumpulkan, cuman setahun sekali, yang gak ada dia ada-adain, yang istimewa dimunculkan, yang tidak ada di luar negeri ada di sini. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Cuman saat mudik. Tuh. Silakan cek. Udah kaleng yang nggak jelas gitu kan. Personel di kaleng yang nggak jelas, isinya makin mantap. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Baik, luar biasa. Cuman sekali dalam setahun saat mudik, Anda bayangkan, mudik. Tapi suasana yang ingin saya tampilkan. Kenapa dia pulang? Karena dia merasa punya bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda nggak mudik? Nggak punya duit, Ustaz? Nggak punya duit. Tidak punya bekal, malu pulang. Kalau dunia saja nggak punya bekal, Anda nggak mudik, apalagi urusan akhirat. Di dunia abadi nih. Tahun ini nggak mudik, tahun depan belum tentu Anda. Mungkin tahun depan mudik. Tapi kalau akhirat nggak bisa berulang. Begitu meninggal nggak bisa balik. Makanya banyak orang-orang yang saat meninggal pengen balik lagi ke dunia beramal. Fa as-sadaqu aku minas solihin. Ya Allah, beri kesempatan sekejap aja pengen perbaiki hidup saya ya Allah. Bahkan yang hebat, yang syahid pengen kembali lagi untuk terbunuh syahid lagi. Pengen wafat lagi. Ada orang belajar agama tiba-tiba meninggal. Dia tahu pahalanya banyak. Ya Allah, kalau bisa hidupkan, saya pengen meninggal lagi dalam syahid. Itu luar biasa. Banyaknya pahala yang bisa diraih. Jadi teman-teman sekalian, balik ke sini. Tempat kita di mana tadi? Surga. Saya nggak akan bicara neraka dulu ya. Saya pengen surga dulu. Oh, boleh? Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan. Surga? Baik, Masya Allah. Yang surganya Firdaus? Oh, Masya Allah. Yang bersama Rasulullah? Masya Allah, luar biasa. Yang banyak dosanya angkat tangan? Yang nggak punya dosa angkat tangan? Boleh? Yang sedikit? Agak banyakkan dikit? Banyak? Oh, Masya Allah. Ingat tadi Nabi Adam? Ya, pernah makan buah khuldi? Sedikit aja, keluar dari surga. Ente dosa banyak pengen masuk gitu kan? Masya Allah. Aduh, malam ini agak aneh. Tapi kita harus selesaikan masalah itu sekarang. Baik, yuk yang tadi mau ke surga. Sekarang pertanyaannya, kita petain dulu surga di Quran itu seperti apa. Kebanyakan orang taunya ke surga aja. Padahal surga itu secara umum dibagi 4 bagian. Level yang pertama, surga bersama para nabi, khususnya Rasulullah SAW. Jadi ada surga yang ditawarkan oleh Al-Quran. Itu satu meeting langsung dengan semua nabi. Ya. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Level yang pertama, saya sering istilahkan dengan VVIP. Ini bersama Rasulullah SAW dengan semua Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul. Cek sini, fokus. Nabi itu bentuk tunggal, singular, mufrad.
Jamaknya ada dua. Jamak itu banyak. Kalau nabinya banyak, tapi tidak mencakup semua nabi, beberapa saja, maka dijamakkan jadi anbiya namanya. Anbiya. Ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena di sini dikisahkan tentang para nabi, tapi tidak semua nabi. Sebagian nabi. Kalau ini Anda katakan semua nabi yang pernah hidup di bumi, yang dapat risalah, yang menjadi rasul, yang berdakwah kepada umat, maka jamakkan menjadi an-nabiyyin. An-nabiyyin. India. Nanti ada orang-orang soleh, orang-orang jujur yang tinggalnya dengan semua para nabi di surga. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Itu yang indah. Ada orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah, fadlu minallah, dan tempat kembali yang terbaik. Ketika ke surga, dia seleting dengan para nabi, semua nabi. Masya Allah. Ada orang masuk surga, bahagia. Ditanya, surganya di mana? Di tingkat A. Masya Allah, kamu tahu nggak? Saya bertetangga dengan Habib Fulan. Depannya Kiai Fulan. Di kiri kita, itu ustadz yang dulu sempat kita dambakan berjumpa. Tetangga saya. Yang satu senyum aja. Kalau kamu, di mana surganya? Saya sih, alhamdulillah, tetangga depan saya Nabi Ibrahim alaihissalam, belakang saya Nabi Musa, kiri saya itu tuh ganteng-ganteng tapi Nabi. Kan di Indonesia dulu ada waktu kita nonton ganteng-ganteng serigala. Terus saya tinggalin, saya tobat, saya kerjain amalan. Saya mendapatkan tetangga ganteng-ganteng tapi Nabi. Nabi Yusuf. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi, rasul jadi tetangganya. Itu level yang pertama. Dua, taman surga. Taman surga. Kelas VIP. Di surganya tinggalnya di taman tuh. Antum kan tinggal di komplek yang paling bagus kan dekat taman. Indah. Kemudian dia mendapatkan pelayanan langsung, bukan dari para pelayan surga. Pelayan surga disebut wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki beda dari surga. Kalau perempuan, pangeran-pangeran surga, cantik, gantengnya tak terlukiskan. Jauh sekali dengan apa yang Anda lihat saat di bumi. Kalau dia kemudian Anda haus, dia akan bawakan minuman. Gelasnya bukan yang seperti ini, ada tulisan Saim N dan setelahnya. Salman. Potong tuh. Ya, Salman. Nggak ada gelas Salman di sana. Ya, yang ada bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Gelas-gelasnya diliputi oleh emas-emas dengan perhiasan yang berkilau, intan-intan, gemintang dan sebagainya. Indah. Berkilau luar biasa. Baru gelasnya. Minumannya ketika diminum hilang haus selamanya. Itu surga kelas biasa. Tapi taman surga, Masya Allah. Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Langsung diberikan oleh Allah seketika. Indah. Ada di Quran, VIP, ini kelas VIP, Quran surah ke-51, ayat 15-23. Yang ketiga, levelnya turun di bawah ini. Saya sering istilahkan mungkin juga bisa benar, mungkin juga ada kalimat lain yang lebih mewakili. Misal kelas bisnis. Ya. Ini surganya, tempat tinggalnya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera antum istighfar, introspeksi diri, siap-siap berharap masuk surga. Kami telah siapkan satu surga seluas langit dan bumi. Silahkan. Mau lari estafet, lari maraton, macam-macam, mau koprol, ayo. Batasnya sampai seluas langit dan bumi. Antum punya tempat yang biasa, tapi Masya Allah, begitu pulang ke surga seluas langit dan bumi. Kelas nomor 3. Yang 4 kelas ekonomi. Tapi ekonominya surga, gak usah digambarin. Ya. Nggak disebutkan seperti apa, tapi kelas ekonomi aja nggak terlukiskan keindahannya. Bahkan antum pengen sesuatu yang saat di dunia langsung ada seketika. Tuh gelas Salman tuh, gelas yang tadi kan bagus tuh. Terus antum pengen. Begitu ada, ya Allah, aku saat kajian minuman itu sebetulnya untuk Ustadz, tapi karena Ustadz nggak minum, aku minum pada saat itu. Terbayang bagaimana saat minum, aku sudah minta izin pada panitia, dan dengan air minum itu semakin semangat aku, ya Allah, untuk mendekat kepada aku, rajin baca Quran. Mohon hadirkan kembali gelas itu sebagai kenangan, ya Allah. Sling, ada.
nggak percaya, silahkan meninggal duluan. Nanti begitu ke surga, lihat. Quran surah kedua, ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha syai'an qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap dia menginginkan sesuatu diberikan. Terus tiba-tiba dia pengen, ya Allah, yang aku ingat pada saat itu, ya Allah, aku ingin dengan itu lagi. Ya Allah, handphoneku yang aku suka bikin status sharing hadis. Ya Allah, aku sharing satu ayat setiap hari. Aku ingin bersama handphoneku lagi. Celing, wa utubihi mutasyabiha. Persis serupa, tidak beda. Baik. Ini. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan setiap 4 urutan ini, itu yang diturunkan lagi nanti ada surga Aden, ada Firdaus, ada macam-macam dan sebagainya. Pertanyaannya, dari sekian ini, visinya seharusnya bukan cuma pengen ke surga. Visi kita sekarang, dari 4 pilihan ini, mana yang mau kita jangkau? Antum mau masuk surga yang mana? Baru setelah menentukan level surga ini, turunkanlah amalan itu ke sini. Jadi bentuk amalan harian. Jadi mulainya sebetulnya dibalik, bukan dari dunia dulu ke surga. Surga dulu turunkan jadi amalan dunia. Antum mau masuk surga yang mana dari semuanya ini? Ada 4 turunan. Setiap turunan ada amalnya. Amal ini yang kita turunkan ke bumi, kerjakan amalan itu saat di bumi. Jadi kalau bekerja, pekerjaan kita misalnya arahkan untuk mendapatkan capaian surga kita yang kita harapkan. Kalau belajar, mana arah yang sesuai dengan surga yang akan kita dapatkan. Bikin ini. Nah, dari sekian 4 paparan ini, sekarang level kita mana yang mau dapatkan? 1, 2, 3, 4. Kita sepakat dulu nih. Yang satu angkat tangan. Supaya kita ambil yang mana yang kita bahas. 2, 3. Ada. 4. Masya Allah. Ustaz, gak usah tinggi-tinggi, yang penting ke surga. Pernah ada yang seperti antum di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14. Ada kayak antum. Ya, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, maka dia kemudian berkata dalam riwayat yang sangat singkat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah." Pintar. Tahu artinya? Ya, pintar. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan aja, nggak usah berat-berat, yang penting masuk surga. Hebat, modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Prinsip ekonomi luar biasa. Jangan berbelit-belit ya Rasulullah, yang ringan-ringan, yang penting surga. Nabi mengatakan cukupkan dengan yang wajib saja. Allah memfardukan kepadaku sholat 5 waktu. Baik. Allah memfardukan puasa Ramadan. Baik. Ya Allah, nggak ada yang lain? Ya Rasulullah, nggak ada yang lain? Tidak, cukupkan dengan yang itu. Kalau mau kamu kerjakan yang sunnah. Illa anta tatawwa. Fantalaq, kemudian dia pergi, dia katakan, ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu saja dan saya akan tinggalkan maksiat untuk berkonsentrasi mengerjakan yang fardu. Begitu dia pergi, falamman talaqa, kata Nabi, aflaha in sadaqa wa dakhala al-jannah in sadaqa. Ketika dia pergi, Nabi katakan kalau dia komitmen benar dengan perkataannya, masuk surga dia. Tapi surganya yang mana? Di level yang ini. Ya. Tapi syaratnya konsisten dengan yang fardu, tinggalkan maksiat. Nah, tapi kalau antum ingin ambil rumus, kalau bisa jangan seperti yang tadi. Kalau bisa, supaya effortnya lebih kuat, ambil yang pertama ini, VVIP. Jadi kalau antum nggak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas di sini misalnya. Tuh, nggak nyampe sini, minimal sini. Karena effort kita kuat. Di seseorang yang punya cita-cita tinggi, akan dimaksimalkan tenaga dia, energinya keluar. Kan rumus gaya juga begitu, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang gayanya tinggi, keluarnya tinggi. Kalau cuma rendah-rendah. Ini cuma kecil, bunyinya kecil. Tapi kalau kencang, kencang keluarnya. Jadi kalau iman kita kuat, level saya yang paling tinggi, maka semua tenaga kita untuk mencapai yang ini. Nyangkut, jelas. Gak nyampe sini, di sini. Masih untung. Kalau antum kejar yang ini, masalah. Antum gak cukup, nyangkutnya di mana? Ini masalahnya. Itu poinnya. Udah kita naikin aja dulu. Ambil yang nomor 1, sepakat? Nah, ambil nomor 1 insya Allah. Dan kita harapkan, kita ikhtiarkan, dapatkan yang pertama. Karena itu, saya turunkan dulu amalan yang pertama. Ini saya hapus yang ini nih. Ya, saya simpan dulu. Ini ada amalan-amalan. Ini amalnya apa, amalnya apa. Ini yang kita turunkan ke bumi. Karena kita sepakat memilih yang pertama, teman-teman sekalian. Saya pengen yang kelas VIP. Saya merindukan Nabi. Sudah di bumi gak ketemu, mimpi aja jarang kelihatan. Tiba-tiba saya ke surga gak bisa lihat Nabi. Sedih kita. Di situ kadang kita merasa introspeksi diri. Ketemu nggak gitu? Ketemu nggak? Sedangkan Nabi sudah merindukan kita. Itu kali duduk dengan sahabat-sahabatnya. Kata Nabi,
Ana ashtaqu ikhwani. Saya merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, alasta ikhwanak? Bukankah kami saudara-saudarimu? Bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, lastum bi ikhwani, bal antum ashabi. Kalian bukan saudara-saudaraku, kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku itu mereka yang beriman kepadaku tapi nggak pernah melihatku dalam hidupnya. Nabi merindukan kita. Kenapa kita tidak merindukannya? Kita ambil bagian pertama, kita hapus yang ini. Seingat Syekh Jamaluddin Al-Afghani, saat beliau kemudian mengajar, tiba-tiba merasakan sakit, cek lab. Begitu cek lab, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Katanya dalam 3 hari ambil hasilnya. Karena beliau masih sibuk mengajar, konsisten dengan jadwal pengajaran, maka mengajar beliau di hari ketiga dia minta muridnya ambil. Begitu mengambil, muridnya nggak sanggup masuk ke dalam kelas, nangis dia di luar kelas. Ini nyata, nangis. Setelah itu kaget, kenapa antum? Diam. Teman-teman yang lain kaget melihat ternyata mereka ikut menangis semuanya. Tertulis di situ secara medis, hidup gurunya tidak akan lama lagi. Dalam hitungan hari, secara penyakit dalam tinjauan medis, beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau kemudian kumpulkan murid-muridnya masuk ke ruang kelas. Beliau katakan, kalian ini kenapa? Allah sudah merindukan saya untuk kembali kepadanya. Kenapa tidak saya harus merindukannya? Penyakit ini cuma gambaran manusia, tapi hakikatnya Allah sedang merindukan saya pulang. Kenapa saya tidak lantas merindukannya untuk cepat kembali? Ada orang-orang yang bahkan ketika hidup di dunia sudah merindukan perjumpaan untuk kembali kepada Allah karena merasa cukup bekalnya. Jadi kalau perasaan sampai malam ini kita masih jauh dari itu dan ketakutan untuk itu, maka besar kemungkinan ada bekal yang harus kita siapkan mulai dari malam ini. Nah, untuk itu kita turunkan yang ini. Yang pertama, dari bekal ini kita turunkan jadi amalan saat di dunia. Apapun profesi kita, mau Anda pelajar, mau dosen pengajar, mau pengusaha, mau kita, dan ini turunan amalan kita turunkan ke bumi ini. Siap insyaallah? Baik. Ya. Amalan 9, itu garis besarnya. Wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul. Taat pada ketentuan Allah dan Rasul. Ini poinnya. Didetilkan kemudian di Quran surah ketiga ayat 31. Diberikan ilustrasi di Quran keutamaannya surah ke-33 ayat 21. Baru kemudian dirinci dalam bentuk amalan-amalan harian. Ada yang sifatnya ritual, ada yang sifatnya sosial. Ini ada urutan ayat lagi, ini ada urutan ayat lagi. Ini yang kita amalkan sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat umumnya ada 2. Quran surah 3 ayat 31 paling kiri sebelah atas. Ini ayat intinya. Yang lainnya ini turunan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna ayat kedua ayat ini? Seperti apa turunannya? Bagaimana kita mengisi yang kosong-kosong di sini dari mulai saat lahir sampai meninggal kembali kepada Allah? Karena 2 hal ini akan diikutkan dari sejak lahir. Antum jangan berpikir antum aja, kan ada ibu yang sedang mengandung, ada anak yang sedang dididik dari sekarang. Emang cuma antum aja yang pengen ke surga? Antum ketemu Nabi tapi nggak ngelihat anak antum, apa pengen seperti itu? Ibunya ke surga, suaminya enggak, atau terpisah surganya. Satu dengan Nabi, yang satu di level bawah. Apa pengen seperti itu? Kan nggak nikmat. Karena dari itu, prinsip ini nanti akan kita uraikan dari sejak dilahirkan sampai tumbuh, sampai beraktivitas, sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita akan bahas situasi menjelang kematian. Bagaimana menyiapkan alam kubur, bagaimana mengatur warisan, dan seterusnya. Nah, teman-teman, bagaimana inti semua jabaran ini, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Mulai hari ini, dalam kajian sesi malam, saya akan urutkan ini menjadi silabus pembahasan, sampai saya turunkan menjadi poin-poin pembahasan, dibagi ke dalam beberapa bab. Saya tuliskan referensi ayat Qur'annya, hadisnya seperti apa, dan insya Allah kita buatkan sinopsisnya. Mudah-mudahan nanti dari itu semua, antum akan tahu begitu akan berangkat kemudian misalnya ikut ta'lim, oh ini bahasannya sekarang ini, acuannya akan ini yang akan kita urai. Ada manfaat kita dapatkan, dan nanti saya akan berikan evaluasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan keberhasilan kita.
Siap insyaallah? Baik. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan hari ini pun kita mendapat bimbingan dari Allah untuk mempelajari aspek kehidupan kita sehingga hari-hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya insyaallah. Nah, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu pelajaran kita insyaallah. Baik, sekarang kita mulai. Hari ini adalah sesi kedua dari pembahasan di pertemuan yang lalu, melanjutkan tentang materi pemetaan hidup dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini ditampilkan untuk memberikan bimbingan lebih detail kepada kita bagaimana cara menjalani kehidupan di tiga alam sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alam itu yang sekarang kita alami dengan alam dunia, kemudian ke alam kubur sampai dengan ke alam akhiratnya. Persoalan terbesarnya ada orang hidup di dunia, maaf sekali, bahkan tidak paham bagaimana cara menjalani kehidupannya, sehingga dia tidak siap. Telah kita bahas di pertemuan lalu, dia hanya berasumsi hidupnya di dunia saja, atau yang paling menyedihkan dia sadar dia akan meninggal, wafat kembali kepada Allah, tapi dia tidak menyiapkan pola hidup dengan memberikan jaminan bekal untuk bekal kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dunianya terang, baru masuk ke alam kubur sudah gelap. Ada yang dunianya kaya, baru masuk ke alam kubur sudah tersiksa. Ada yang bahkan dunianya fakir, ternyata di alam kuburnya kaya banget. Ada yang sampai akhirat mendadak jadi jutawan, milioner, sampai dengan ahli surga yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, Anda mau pilih yang mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Pilih mana? Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Nah, kalau memungkinkan memilih yang ketiga, kita dapatkan. Tapi ternyata pilihan itu bukan pilihan, karena Allah sudah langsung memberikan petunjuk kepada kita. Kalau Anda bisa kaya dunia dan bahagia akhirat, kenapa Anda tidak memilih keduanya? Karena itulah diturunkan bahkan ayat doa untuk mewujudkan apa yang kita impikan itu. Dunianya bahagia, mendapatkan banyak kebaikan, akhiratnya pun mendapatkan jaminan kemuliaan. Maka jadilah doa yang Anda hafalkan itu, dan bahkan kemudian kita sering bacakan Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dikenallah kemudian dengan doa sapu jagat yang bahkan orang Arab pun tidak mengetahuinya. Baik, kita mulai bahasan kita. Saya ingin tekankan kembali pemetaannya. Sekarang kita ambil sesi bagian yang keduanya. Saya akan mulai. Saya coba turunkan dulu dengan menuliskan apa yang kemarin telah kita bahas. Sekarang kita turunkan bagian-bagiannya. Boleh saya hapus dulu ini? Boleh, baik. Jazakallah khair. Baik, pertemuan lalu teman-teman masih ingat, sambil kawan kita membantu kita untuk menghapus. Di pertemuan lalu telah kita bahas, ingat baik-baik ya, ingat sekali, bahwa hidup kita setidaknya akan dijalani sampai di tiga alam utama. Pertama, dunia yang sekarang sedang kita alami. Masih ingat teman-teman? Dunia itu sifatnya, tempatnya disebut dengan ardun, pertemuan yang lalu. Ingat, ardun tempatnya, setiap yang dipijak. Di kita mijak ini ardun, kita mijak di pasar ardun, di kantor ardun. Walaupun kita sedang keluar jalan-jalan keluar dari bumi, misalnya, ya ada di bulan ataupun semacamnya yang lain, itu ketika dipijak dia ardun juga. Sifatnya disebut dengan dunia, dari kata dana, yadnu dunuwan wa dunyaan, sesuatu yang singkat cepat. Karena itu semua kehidupan di tempat yang sedang kita pijak ini sifatnya berlangsung cepat. Seringkali Anda merasakan, kayaknya baru kemarin ya kita ketemu di sini. Iya, sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kita sekolah di TK itu ya. Iya, sekarang sudah punya cucu 30. Ya, banyak menyebar. Selalu ada kayaknya baru kemarin, kayaknya baru kemarin kita kajian, sekarang ketemu lagi. Padahal kemarin malam, sekarang siang. Ya, selalu ada kayaknya. Itulah dunia. Sesuatu yang singkat, cepat, melesat. Ini alam pertama. Ardun tempatnya, sifatnya disebut dengan dunia. Nah, jangan sampai lalai dalam kehidupan ini, karena kita sedang menyiapkan visi untuk alam kedua dan selanjutnya. Selesai ini, kita akan berpindah. Pindahnya naik ke alam yang lebih tinggi, disebut dengan akhirah. Akhirat, akhir dari setiap perjalanan. Ya, akhir sesuatu yang belakangan. Kalau pakai ta, itu sudah ada yang belakangan lagi. Nggak ada lagi yang lain kecuali yang ini. Jadi kalau antum sudah sampai sini, nggak akan ada perjalanan lagi. Sudah selesai. Nggak akan pindah-pindah lagi.
antara dunia dengan akhirat ada alam pertengahan yang disebut dengan barzah, pemisah. Pemisah. Akhirat dengan dunia, tempatnya pisahannya disebut dengan barzah. Tempat sementaranya disebut dengan qabrun, kuburun sifatnya, kubur. Afala ya'lamu idza ma bu'thira fil qubur. Idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur. Kubur. Nah, sekarang awas ya, sekali lagi tolong jangan sampai luput bahwa kita itu akan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jangan dikira abadi, karena ini bukan abadi. Dia tidak punya sifat tak ini. Ini bukan alam terakhir, ini yang terakhir. Dan dia tidak menggunakan sifat tak. Artinya pasti orang yang hidup di sini pasti pindah ke sini dan akan mampir di sini. Sudah pasti. Kalau nggak percaya tunggu aja masanya. Ya, satu saat pasti. Mau atau tidak itu bukan pilihan, tapi Anda pasti pindah. Sekarang bagaimana caranya mempersiapkan dari sini punya bekal pindah ke sini, dari sini pun sebagai persiapan punya bekal yang positif pindah ke sini. Karena ada orang yang hidup di sini tapi tidak menyiapkan bekal untuk pindah ke sini. Ya. Nah, sekarang saya teringat dulu waktu cerita-cerita yang sampai bahkan jadi tulisan waktu Profesor Doktor yang B.J. Habibie itu, beliau menulis buku Habibie dan Ainun, kan? Dan di akhirnya menceritakan bagaimana saat istri beliau yang tercinta kemudian wafat dan merasakan kehadirannya seakan-akan hidup, ya cuman beda dimensi, beda alam dan sebagainya. Itu ayatnya ada di Quran tuh. Kalau hidup kita dipakai dengan benar, seperti apa yang akan nanti kita bahas, nanti Allah memberikan kenikmatan lebih besar ketika di alam kubur. Terasa kenikmatannya luar biasa, lebih daripada alam dunia. Dan yang dikubur ini, kalau dia bisa lagi naik ke dunia, kalau dia bisa, dia akan memberikan kabar kepada yang hidup. Kalau bisa cepat sini, di sini lebih enak. Lebih enak di sini. Bagaimana amalannya? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, itu ada ayatnya, di antaranya Quran surah ketiga, ayat 169 sampai 172. Ada lagi di Quran surah kedua, ayat 153 sampai 154. Nanti kita lihat turunan-turunannya. Nah, pertemuan terakhir kemarin kita membahas orang yang visi hidupnya itu panjang, kata Allah dalam Al-Quran, maka dia akan punya peta kegiatan hidupnya disiapkan untuk mencari bekal ketiga alam ini. Di dunianya dia bahagia, normal, seperti kita beraktivitas. Tapi saat wafat, aktivitasnya mengantarkan pada bekal alam kuburnya, plus jadi poin akhiratnya. Nah, cara berpikirnya yang seperti ini ada di Quran, surah ke-59 ayat 18. Sudah kita bahas kemarin. Nah, awas hati-hati. Kalau Anda merasa beriman, maka semua orang beriman, kata Al-Quran, mesti punya visi seperti ini. Kalau ada yang tidak beriman, barangkali tidak kita fikirkan. Tapi kalau ada orang beriman, kemudian tidak punya visi seperti ini, maka ada sesuatu yang salah dalam pemetaan kehidupannya. Awas. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang sudah merasa punya iman. Loh. Ayat ini untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ayo cepat tingkatkan takwamu kepada Allah. Kamu mesti khawatir. Di antara makna takwa ada kekhawatiran kalau tidak mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kamu pasti masih meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Lihat kalimatnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagian dari takwa itu setiap diri kalian yang beriman mesti menyiapkan pemetaan kehidupan sampai ke God. God yang dimaksudkan kata para ulama tafsir sampai dengan alam akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bikinlah pola kegiatan saat antum hidup ini sampai kembali kepada Allah. Nah, pertemuan lalu kita telah berhenti di titik bagaimana cara menurunkan kegiatan sampai kembali kepada Allah di ujung akhiratnya. Ya. Kita turunkan dari sini. Kalau di akhirat tempat kita di mana insyaallah? Di mana? Surga. Alhamdulillah. Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Baik. Selain surga ada apa? Maka Masya Allah. Kenapa jawaban neraka lebih kencang dibandingkan surga? Awas, hati-hati tuh. Hati-hati ya. Di antara neraka dengan surga ada yang disebut dengan A'raf namanya. A'raf. Tempat yang tinggi terletak antara neraka dengan surga.
untuk menjadi tempat bagi orang yang belum cukup bekalnya ke surga dan tidak cukup juga bekalnya ke neraka. Di antara dua itu. Itu ada di surah ke-7 Al-A'raf dari ayat ke-45 sampai dengan ayat ke-49. Itu kisahnya. Di amalan baiknya solehnya 50%, amal salahnya 50%. Di mau ke surga belum cukup, ke neraka juga nggak layak. Disimpan kemudian di satu tempat namanya Araf. Di saat masuk ke sini, dia melihat orang-orang di surga pengen cepat ke surga dan tak sanggup melirik ke arah neraka karena mendengar jeritan aja udah takut. Jangankan di neraka lah, antum malam-malam keluar dari sini atau siang-siang, di belakang ada yang teriak, oh, nengok nggak? Belum tentu nengok. Nah, orang ini nanti memohon kepada Allah saking takutnya. Ya Allah, mohon ya Allah, minta rahmat Allah. Dengan rahmat Allah diangkat dan dipindahkan dia ke surga. Setelah proses hisab selesai, satu harinya 1000 tahun. Nah, sekarang ini kita simpan aja. Kita fokus ke sini. Perhatikan cara memetakannya. Saya ringkas di pertemuan lalu. Jadi cara berpikir amalannya bukan dari sini. Caranya turunkan dulu orientasi surga kita di akhirat nanti. Dari sini nanti baru diturunkan dalam bentuk amalan. Ini yang kita keluarkan dalam aktivitas dunia kita. Ya. Masih ingat pertemuan lalu? Saya katakan secara umum gambaran surga di Quran kan ada 4 kelas. Dari 4 ini turun lagi kepada detailnya. Pertama kelas yang VIP itu yang bersama Rasulullah SAW dengan semua para nabi dan orang soleh. Saya langsung cepat saja. Quran surah keempat ayat 69. Yang kedua surga di taman surga. Ya, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga yang tempatnya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang keempat hanya disebutkan surga aja dengan keindahan-keindahannya. Tapi nggak spesifik seperti yang ini. Ya, ada yang seluas langit dan bumi, ada yang di taman, ada dengan para nabi. Yang keempat cuma disebutkan dapat kabar gembira masuk surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai keindahan. Misal seperti Quran surah kedua ayat 25. Nah, ini 4 poinnya, 4 tipikal utama klasifikasi dari surga. Dari sini nanti akan diturunkan lagi. Ada yang namanya Aden, ada yang namanya Firdaus, ada yang namanya macam-macam. Nanti bahkan ada orang yang saat dia melakukan amalan, dia bisa mengunjungi semua tempat-tempat di surga. Hebatnya, dia gandeng semua keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, suami, istri, sampai dengan ke anak cucunya. Dia masuk dari pintu surga, dimulai dari surga Aden, dan masuk melalui semua pintu surga sampai ke tingkat yang paling tingginya. Ada orang itu. Dan saya bermohon Anda menjadi bagian darinya insyaAllah, termasuk kita semua. Nah, sekarang pemetaannya, kalau ini kita berikan kelas misalnya VVIP, yang ini kelas VIP, misal yang ini kelas bisnis, misal saja, yang ini kelas ekonomi, misal. Nah, kemarin kita sepakat saat kita masih berada di Salman, bahwa kita akan menurunkan polanya dari surga ini dulu sebagai tujuannya. Antum mau masuk surga mana? Kalau surganya sudah kita petakan, turunkan amalan penghuni surga ini ke dunia. Maka amalan itulah yang kita siapkan nanti menjadi bekal sekaligus untuk capaian terakhir kita di sini. Jadi bukan mengerjakan amalan dulu di sini, pengen ke surga, tapi surganya nggak jelas. Mau surga yang mana? Nah, kebanyakan orang kalau ditanya suka nggak jelas. Nanti di akhirat kemana? Surga. Surganya mana? Dia nggak bisa jawab. Kalau antum tidak menyiapkan dari sekarang, kayak orang lah mau ikutan UMPTN, tapi nggak jelas mau ke kampus mana. Kan tidak fokus dari pekerjaan yang dia lakukan. Ikut bimbelnya nggak fokus, belajarnya nggak fokus, yang penting diterima di kampus mana aja. Nah, hal semacam itu akhirnya tidak membuat sasarannya lebih akurat. Ya, sama. Naik taksi, ditanya sama supir taksi, kemana mas? Terserah bapak deh, kemana aja. Wah, kan nggak bisa seperti itu. Ya, paham ya? Nah, kembalikan ke sini. Saya mau lihat ada perubahan nggak? Kita pilih mana surganya? Kita tetapkan dulu. 1, 2, 3 atau 4? Hah? Pilih mana? 1, 2, 3, 4. Yang satu angkat tangan. 1, 2, 3, 4.
Masya Allah. Oh, dia nggak lihat sana ya, saya nulis satu dari mana tuh. Baik, yang satu surga biasa. Oh nggak jadi. Oh jadi maksudnya. Ya. Sudah, jadi antum pilih mana? 1, 2, 3, 4. Pilih mana? Hah? 1 atau 4? Yang satu angkat tangan. 1. Yang 2. 2 ada. 3. 3. Wah, tidak ada peminat seluas langit dan bumi, Masya Allah. 4. Ada tuh ya, masih ada manfaat. Baik. Saya sering katakan kalau bikin cita-cita, tolong yang paling tinggi, jangan nanggung. Kuliah, apa cita-citanya? Sekalian S3, udah. Apalagi pekerjaan, siapa yang paling tinggi? Levelnya direktur, sekalian. Ya, IPK 4, pasang target yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi, nomor 1, bikin yang paling tinggi VVIP. Jadi kalau kita mencapai target dengan target yang tinggi, effort yang keluar pun kekuatan kita akan maksimal. Ayo terus, gas terus, tingkatkan, maksimalkan, keluar tenaga kita tuh. Tapi kalau kita pasang target yang rendah-rendah, tenaganya pun tidak akan optimal. Apa beda hasilnya? Jelas, kalau pasang target yang ini, kalaupun nggak nyampe, nyangkutnya di sini. Tapi kalau antum pasang target di sini, kalau nggak nyampe, nyangkut di mana? Ini masalah. Nih kita turunkan yang ini dulu. Kita pertemuan lalu sampai sini. Saya pengen masuk surga kelas VVIP bersama golongan-golongan terbaik. Ada 4 golongan yang akan bersatu dengan kita di surga ini. Ya, kita buka Quran surah keempat ayat 69 dan ini adalah awal dari inti pembahasan kita dalam pertemuan siang hari ini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. 1 minan nabiyyin, semua nabi, was-siddiqin, orang-orang terbaik, orang jujur, was-syuhada, para syuhada, was-salihin, semua orang-orang saleh dengan ukuran amalan tertentu. Nah, jadi nanti kelas yang pertama ini cuma 4 golongan yang tinggal di situ. Imma semua para nabi, orang-orang terbaik, siddiqin, diartikan sekarang dengan jujur. Jujur ini nanti bukan jujur bukan hanya dalam bentuk sikap, bukan. Nanti kita lihat ada jujur dalam masalah ibadah, ada jujur dalam masalah akidah, ada jujur dalam masalah muamalah. Jangan dikira antum jujur pada manusia tapi nggak jujur pada Allah, nggak akan masuk antum ke sini. Nggak akan masuk. Puasa itu butuh kejujuran. Hati-hati. Sholat butuh kejujuran. Ada orang puasanya jujur, sholatnya nggak jujur. Puasanya puasa Daud, sholatnya ikut sholat Daud. Nah itu yang nggak bagus. Puasa Daud kan jelas, ya hari ini puasa, besok tidak. Lusa puasa, selanjutnya tidak. Sholat Daud nggak ada. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Ya. Nanti kita lihat. Syuhada, nanti kita lihat bagaimana cara mencapai ini. Saleh, kita akan lihat. Poinnya adalah orang yang masuk ke sini hanya 4 golongan saja, tidak ada yang kelima dan yang selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita berharap masuk ke sini bertetangga dengan 4 orang mulia ini, semua nabi dari awal nabi sampai akhir nabi, sampai dengan seluruh golongan ini, apa amalannya? Ini yang kita turunkan ke bumi supaya bisa menjadi bekal persiapan di alam kubur sampai kembali mendapatkan surga yang dirindukan itu. Baik, turunkan amalannya. Di sini kita berhenti pertemuan lalu, kita teruskan. Amalannya adalah wa may yuti'illaha war rasula, ta'atallahi war rasul. Ini amalannya. Ta'atallah war rasul. Dan menggunakan man kalimatnya, man. Ismun mausul yadullu ala al-fardiyah wal 'amiyah. Kata sambung kadang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, umumnya digunakan sebagai bentuk singular, tunggal, mufrad. Tapi kadang-kadang yang mufrad ini bisa ngajak banyak orang jamak.
Di asalnya menunjuk satu orang. Kalau ada man dalam bahasa Arab, lawannya alladzina. Kalau alladzina itu semuanya, semua. Kalau man asalnya menunjuk pada satu personal, tapi orang ini bisa mengajak banyak orang. Seakan-akan Allah memberikan bocoran pada kita, surga ini diberikan kesempatan pada setiap hamba Allah yang menginginkannya. Setiap Anda punya kesempatan. Mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, gak peduli dalam urusan dunia, apakah Anda orang kaya, orang cukup, ganteng, cukup, cantik, dan semacamnya. Apakah Anda pengusaha, Anda ustad, Anda bukan ustad, Anda punya kesempatan asal menurunkan amalannya. Ustad juga kalau nggak mengamalkan amalan ini, nggak akan masuk ke sini. Antum bukan ustad, mengamalkan amalan ini, bisa masuk antum ke situ. Dan hebatnya, Anda bisa menyiapkan amalan yang dengan amalan itu bisa mengajak orang-orang terbaik di hidup Anda untuk digandeng tangannya masuk ke sini. Nanti kita turunkan ayatnya. Nah, apa amalannya bagi yang diberi kesempatan itu? Maaf ya, kalau saya sudah sampaikan sekarang ayatnya, amalannya ada, antum nggak masuk ke situ, jangan salahkan ayatnya. Antum sendiri kenapa tidak memilihnya? Jadi kalau ada orang nggak masuk ke situ, yang salah bukan Allah, yang salah orangnya. Dia tidak mau memanfaatkan itu semua. Nah, sekarang apa amalannya? Mumpung masih hidup, kita ingin maksimalkan. Wa may yuti'illaha war rasul, ta'atullahi war rasul. Ta'at, kalau disebutkan kata kerjanya jadi ta'at. Kalau pekerjaan itu terus berlangsung, tidak pernah berhenti, dan sifatnya kalau dalam bahasa Inggris mendapatkan 3 sifat utama: present, continuous, dan future. Terus gak pernah berhenti, progresif sifatnya. Maka tambahkan kemudian ya di depan kata kerja asalnya, ta'a, tambah ya di depannya. Kalau ya-nya masuk, kemudian alif yang ini dirubah menjadi ya lagi, ta'a, jadi ata'a yuti'u. Man-nya masuk, buang kemudian ya-nya. Diyuti'i, untuk menunjukkan sesuatu dikerjakan dengan cepat. Iya-nya menunjuk sesuatu yang terus-menerus, continue. Ainnya yang menghilangkan ya-nya, menunjuk yang pada sesuatu yang dikerjakan dengan cepat tanpa ditunda. Lihat musabnya supaya nyambung, ini dalam kajiannya. Kalau Anda terjemahkan dengan baik, wa may yuti'illaha war rasul, dan saya berikan kesempatan pada siapapun, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, apapun statusnya saat di dunia. Ayo, lakukan amalan taat kepada Allah dan Rasul. Lakukan ini secara kontinu dan jangan ditunda. Kalau sudah tahu amalannya, cepat kerjakan. Misal, Anda dapat amalannya sekarang, nih kerjakan. Wa may yuti'i, ya-nya dibuang. Kalau ya-nya masih ada, yuti'u, itu masih agak lambat. Kaidahnya di ilmu bahasa, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau satu huruf bertambah, prosesnya bertambah. Maknanya agak panjang, lebih meluas. Tapi kalau salah satu hurufnya dibuang sehingga terasa lebih pendek, itu menunjukkan salah satu maknanya, prosesnya berlangsung dengan cepat. Wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang mau menaati Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus tanpa putus. Dan itu dilakukan dengan cepat. Begitu mendengar, kerjakan. Begitu melihat, lakukan. Begitu mencerna, kerjakan. Itu yang dimaksud dengan yuti'i pada kalimatnya, dan semua dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sebentar paham? Jadi kalau kita simpulkan dengan cepat, amalan besarnya adalah taat pada semua ketentuan Allah dan Rasul. Taat pada aturan Allah dan Rasul, dengan menjaga semua ketaatan itu sampai wafat, dan dikerjakan tanpa ditunda-tunda. Nanti kita lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat. Salat bagian dari bukti ketaatan kepada Allah. Anda ingin masuk surga yang pertama ini, setiap ada panggilan salat, terus lakukan. Jangan sekarang salat, besok tidak. Dan bedanya penghuni surga yang ini, begitu muncul panggilan salat, dia tidak akan menunda-nunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur langsung siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar langsung siap-siap.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib langsung siap-siap. Nggak ada penghuni surga yang begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan nih, baru adzan, belum qomat. Terus pengen masuk surga yang ke sini, nggak akan masuk. Peluangnya cuma yang ini di bawahnya. Kalau yang ini beda. Karena itu dia dimulai dengan huruf ya, menunjukkan pada sifat mudhara'ah. Karena itu kata kerjanya disebut dengan fi'il mudhari, dihilangkan ya-nya untuk menunjuk sesuatu dengan cepat. Awas, kalau Anda baca sesuatu di Quran dengan ilmunya, turunan dari balaghahnya, nahwunya, sarafnya, maka Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa, beda dari ungkapan manusia yang biasanya. Paham? Nah, sekarang taati Allah dengan cepat sesuai petunjuk Rasulullah. Pertanyaannya, apa saja amalan yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan kepada Rasul itu? Karena kan hidup kita ini selama 1 hari berapa jam? Belum tentu. Ada yang 3 jam meninggal. Jangan dikira ketika hidup kesempatan Anda 24 jam, belum tentu. Hanya umumnya 1 hari 24 jam. Apa yang menjadikan kita bisa mengetahui dalam 24 jam itu, semua amalan kita berada dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita turunkan amalan-amalan ini dan jadi pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, insya Allah.